Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para direktur ya dari lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat di Kemenkes, juga para direktur atau yang mewakili dari lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan beberapa kepala biro di lingkungan Sekretariat Jenderal, juga yang kami hormati Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas atau yang mewakili, lalu Kepala Kebijakan Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan juga perwakilan dari Dinas Kesehatan dan Bapeda Provinsi maupun kabupaten kota yang terpilih. Yang kami hormati perwakilan dari PT Sijarimas Teknologi Inovasi, PT Danwan Indonesia, Yayasan Sahija, dan Ikatan Bidan Indonesia, serta Bapak Ibu peserta. Pertama-tama tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah join bergabung dalam diskusi siang ini yang memang akan membahas tentang potensi pembiayaan kesehatan di Indonesia ya. Jadi Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 di salah satu babnya memang mengatur tentang pembiayaan kesehatan ya. Pembiayaan kesehatan ini memang bukan hanya pembiayaan kesehatan pemerintah saja ya, termasuk juga swasta, dan kita ketahui belanja atau pembiayaan kesehatan di Indonesia ini kalau digabungkan itu lumayan besar ya. Data yang ada di kami tentang National Health Account di tahun 2018 sudah cukup besar ya. Ada 459 triliun. Untuk yang dari pemerintah dan BPJS, yang warna hijau itu, yang JKN ya, itu kita lihat 105 triliun belanjanya. Jadi plus belanja pemerintah 246 triliun. Sisanya 213 ya, karena totalnya 459 triliun. Jadi itu belanja dari pihak swasta. Siapa saja pihak swastanya bisa belanja melalui asuransi kesehatan komersial ya. Ya ini gambarnya di tempat saya sih nggak begitu bagus, mudah-mudahan bagus ya. Nah ini mungkin menarik sekali di sini bahwa belanja kesehatan kita sejak adanya JKN memang ada pertumbuhan ya. Yang warna biru merupakan belanja di JKN atau BPJS ya, yang dari tahun 2014 meningkat. Kenapa dulu ada juga belanja JKN? Dulu memang ada Askes, Jam Sostek, ya, Jam Kesmas, ada Asabri ya. Tapi begitu digabung menjadi JKN memang cukup besar peningkatannya ya. Memang ini yang kita harapkan, meskipun kita juga berharap belanja di asuransi kesehatan swasta pun tumbuh ya. Tapi saat ini memang ada datanya tetap tumbuh, tapi mungkin belum optimal. Yang warna merah inilah mungkin yang kita harus hindari, yaitu belanja dari kantong tunai sendiri ya, dari rumah tangga. Tapi sejak adanya JKN, belanja out of pocket spending ini juga mengalami penurunan ya. Jadi sekarang terakhir data kita 2018 sekitar 31% untuk belanja out of pocket ya.
Sementara anjuran dari WHO paling tinggi 20% ya. Kita memang sedang menuju ke sana agar pola pembiayaan masyarakat kita lebih terlindungi di dalam jaminan atau asuransi ya. Jadi memang belanja publik ya, publik ini pemerintah plus JKN sedikit lebih besar dari yang swasta ya. Jadi sebenarnya swasta punya peran yang besar. Yang mungkin kalau kita bandingkan dengan negara lain, yaitu proporsi belanja kesehatan terhadap GDP, kita ini masih rendah 3,1% ya. Kalau kita lihat negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Thailand, itu di atas 4 atau ya di atas 3% ya, mereka 4 atau 5% ya. Dan per kapita per tahun belanja kesehatan kita ini 1,7 juta ya per orang per tahun. Ini pun pastinya kalau dibandingkan dengan negara ASEAN lebih rendah. Kalau dibandingkan negara maju ya pastinya kita masih jauh ya. Slide berikutnya. Jadi memang, nah ini hanya memperlihatkan bahwa belanja di daerah pun, yang sebelah kiri yang belanja publik, yang warnanya biru tua, itu sebetulnya sumber pembiayaannya dari APBN ya. Jadi Pemda begitu melihat ada dana transfer dari APBN yang kita kenal dengan dana alokasi khusus, baik fisik maupun non-fisik pada kesehatan, terus source dari pendapatan asli daerahnya ini biasanya dikurangi. Nah, yang sebelah kanan yang skema non-publik, ini pun merupakan belanja dari swasta ya, yang non rumah tangga, baik dari LSM ya maupun juga perusahaan-perusahaan. Selanjutnya, next. Sekali lagi, pembiayaan kesehatan ini sangat komprehensif ya, mulai dari promotif, preventif, sampai kuratif. Jadi strategi RPJMN bidang kesehatan pun sebetulnya sudah jelas ya. Sebetulnya ini mengadres masalah klasik yang ada di kita ya. Kita punya outcome yang masih kurang baik ya. Angka kematian ibu tinggi, angka kematian bayi tinggi, penyakit menular masih tinggi, penyakit tidak menular apalagi, dan lain-lain, termasuk stunting ya. Jadi perhatiannya pastinya kepada peningkatan maternal neonatal, gizi, pengendalian penyakit baik menular dan tidak menular ya, apalagi sekarang ada COVID ya. Lalu bagaimana menguatkan promotif preventif dengan gerakan masyarakat hidup sehat agar masyarakat Indonesia berperilaku hidup sehat ya. Dan barangkali yang dimaksudkan kuratifnya ini pada penguatan sistem, yaitu penyelenggaraan JKN. Jadi dari awal saya memperlihatkan bahwa belanja kesehatan kita ini relatif rendah, lalu saya tidak memperlihatkan output outcome di bidang kesehatan, tapi memang ada masalah di situ sehingga penguatan pada strategi RPJMN ya pada program-program prioritas tersebut ya. Next. Saat ini apalagi kita memiliki masalah dengan adanya pandemi COVID ya, sehingga memperlihatkan bahwa pembiayaan kesehatan kita yang memang masih belum established, lalu ditimpa lagi ya dengan kasus COVID, dan mau tidak mau dengan adanya COVID, semua dana dimobilisasi untuk pencegahan dan penanganan
COVID ya. Di sini kembali lagi begitu terjadi COVID, dipikirkanlah bagaimana menguatkan sistem kesehatan nasional kita ya, juga penguatan pada RPJMN. Di sini kembali lagi poin-poinnya dengan mulai dari penguatan germas, ya, dihimbau tetap kita, apalagi dengan COVID begini ya, kita harus betul-betul menjaga daya tahan tubuh. Makanan harus baik, sekarang ditambah lagi suplemen ya, vitamin, saya yakin ini dilakukan oleh masyarakat kita, lalu menggunakan alat pelindung, masker, dan lain-lainnya, juga berolahraga ya untuk menjaga stamina. Lalu hal-hal lain memang tetap diperhatikan daerah-daerah terpencil ya, berbagai upaya dipenuhi mulai fasilitas, tenaga, SDM, peralatan, lalu pendekatan siklus hidup tetap diperhatikan dari ibu hamil sampai lansia. Nah, yang sebelah kiri kita sekarang mulai melirik dengan terjadinya pandemi COVID, tentunya harus menguatkan penggunaan pemanfaatan teknologi informasi atau digitalisasi ya. Juga bagaimana sistem informasi ini harus semakin terintegrasi dan juga melibatkan swasta. Jadi swasta ini harus kita dorong, kita rangkul ya untuk berbagai hal yang bisa dilakukan di bidang kesehatan. Next slide. Selanjutnya, saya kira semua sudah paham ya bahwa selain capaian atau target yang harus dicapai dengan RPJMN, Renstra Kesehatan, juga kita punya komitmen global dengan mengupayakan pencapaian SDGs di bidang kesehatan ya. Dan di sini untuk implementasi SDGs juga diingatkan tentang bagaimana strategi implementasi dan kemitraannya. Slide berikutnya. Ya, ini bagaimana saya sudah sampaikan bahwa adanya pandemi COVID memaksa ya kita untuk melakukan refocusing dan realokasi anggaran, juga harus memikirkan mobilisasi sumber yang lain. Jadi sebenarnya untuk mengatasi COVID saja itu sudah teralihkan ya berbagai sumber pendanaan. Juga sudah termobilisasi pendanaan swasta yang luar biasa ya. Kita lihat donasi APD, donasi obat, dan lain-lainnya dari pihak swasta, donasi masker ya pada kejadian COVID ini ya. Jadi memang kembali lagi kalau kita lihat potret pembiayaan kesehatan kita ya, meliputi pemerintah dan swasta, memang masalah ketersediaan pembiayaan kesehatan di Indonesia ini masih kurang ya. Lalu mungkin pengalokasiannya juga masih belum fair ya. Barangkali kita masih berat pada kuratif. Semua sudah paham begitu besar anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai JKN ya, sehingga defisit terus. Sementara untuk promotif preventif kita ini juga harus diperhatikan ya. Lalu bagaimana juga kita memanfaatkan anggaran tersebut agar efisien dan efektif. Ini juga PR untuk kita ya. Next slide. Untuk itulah memang ke depan kita harus memikirkan bagaimana melakukan inovasi pembiayaan ya. Jadi di dalam reformasi SKN dan dituangkan dalam
penguatan RPJMN ada 3 hal. Yang pertama, memang kita harus menggali, meningkatkan kerjasama pemerintah swasta, yang mana nanti akan dibahas ya di dalam pertemuan ini, bahwa Kemenkes sedang menyiapkan pedoman kerjasama pemerintah swasta yang barangkali kita juga fokuskan kepada non-infrastruktur. Karena sebelumnya kita sudah menerbitkan Permenkes 40 tahun 2018, itu adalah kerjasama pemerintah swasta khusus untuk infrastruktur ya, pembangunan rumah sakit dan lain-lain. Lalu kedua, kita juga ingin menguatkan Pemda ya. Mereka harus bisa berhitung hitungan APBD-nya dengan precise ya. Juga bagaimana untuk pemanfaatan secara efisien dan efektif, kita juga perlu melakukan belanja kesehatan strategik ya. Ini saya sudah dikasih warning waktunya. Next slide, mungkin sudah habis ya. Nah, barangkali tentang inovasi pembiayaan kesehatan ini, bila kita ingin merintis kerjasama pemerintah swasta, inilah berbagai hal yang sedang kita lakukan ya. Sebenarnya sudah berlangsung ya kerjasama pemerintah swasta ini, seperti CSR ya. Ini di Indonesia kan menjadi kemitraan tanggung jawab sosial. Ini sudah berjalan dari tahun ke tahun ya. Lalu juga mungkin ada KSO ini di rumah sakit, apalagi dengan adanya JKN, gagal ginjal kronik banyak, dan lalu alat HD ini di KSO kan. Lalu juga filantropi ya. Ini pun sudah banyak donasi ya. Dan yang sedang dirintis adalah KPBU ya untuk infrastruktur. Nah, bagaimana kita merangkumnya, menyiapkannya, memang perlu suatu tatanan regulasi yang kuat ya. Jadi diskusi siang ini kita ingin menggali lebih banyak lagi untuk menyempurnakan draft pedoman kerjasama pemerintah swasta di bidang kesehatan ini ya. Dan memang agenda ke depan juga masih banyak lagi tentang pembiayaan kerjasama pemerintah swasta ini melalui blended finance ya. Khusus untuk KPBU memang sudah beberapa rumah sakit yang sedang diproses ya, mulai dari Medan, Rumah Sakit Pringadi, di Jawa Timur, RSUD Sidoarjo, di Kalimantan, kalau tidak salah di Kalimantan Tengah ya, dan Sulawesi Utara ya. Mudah-mudahan program KPBU di infrastruktur juga berjalan baik. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu, ini khususnya yang sudah hadir ya dari beberapa perusahaan dan yayasan, dari lingkungan pemerintah, Kemenkes, Bappenas, LKPP dan dinas-dinas kesehatan dan Bapeda di provinsi kabupaten kota. Juga kami dibantu juga oleh UGM ya, yang mungkin beberapa minggu banyak sekali membuat forum tentang filantropi ya, kerjasama pemerintah swasta dalam hal pembiayaan kesehatan, dan juga pada USAID ya, HP Plus, program HP Plus USAID yang juga memfasilitasi dan mendukung ya pada proses-proses kerjasama pemerintah swasta. Dan pertemuan ini diskusi sekaligus untuk peningkatan kapasitas tentang KPS tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pertemuan peningkatan kapasitas kerjasama pemerintah swasta dengan resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.